itu juga tidak nyaman. Kenapa? Karena si pelaku tindak pidana belum dihukum. Baik, terima kasih oleh kawan media dari Batam Now. Adanya penemuan mayat yang dibuang di sampah, kemudian tangan diikat dan tertelungkup ke bawah, itu model ataupun modus-modus yang saat ini bentuk pembunuhan model gaya baru. Itu jika memang nantinya memang kita bisa buktikan itu pembunuhan. Tapi seandainya itu bukan pembunuhan, maka itu sungguh sangat hal yang cukup mustahil. Kenapa? Karena posisi dengan tangan diikat, tidak mungkin orang bunuh diri. Itu menurut saya pribadi dalam konteks ilmu kriminologi. Orang yang mungkin tidak suka ataupun punya permasalahan atau dendam pribadi pada si orang tersebut. Ketika ini masuk dalam ranahnya pembunuhan, ini adalah pembunuhan yang berencana. Posisi keadaan si korban yang meninggal dunia itu diikat ke belakang, kepalanya ditutup dan dia tersungkur ke bawah atau terlungkup, kemungkinan besar adalah pembunuhan berencana, di mana itu juga diatur dalam pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidananya adalah 20 tahun penjara. Jadi ketika ini kita kaitkan dengan aspek-aspek di ilmu kriminologi dan hukum pidananya ini sudah cukup jelas, ini masuk dalam ranah yang kemungkinan besar adalah pembunuhan berencana, yaitu pasal 340. Contoh, jadi ketika bisa terjadi seperti itu, kita lihat pada teori dari born criminal yang disampaikan oleh Cesar Lambrusco, yang pada dasarnya seseorang atau manusia itu berbuat jahat itu karena faktor fisik. Faktor fisik tadi itu juga tidak lepas dari faktor keturunan. Maaf, secara fisik dia orang yang tidak baik dari keturunannya. Dari turun-temurun ada faktor genetika atau faktor keturunan yang kurang baik, sehingga ketika ada permasalahan sedikit langsung dieksekusi atau sampai pembunuhan. Juga ada teori yang berkaitan dengan teori tegang atau strength theory yang disampaikan oleh Robert King Merton. Robert King Merton mengatakan bahwasanya seseorang dapat melakukan tindak pidana ataupun kejahatan kepada seseorang. Jadi permasalahan yang sudah berlarut-larut, tidak hanya dalam 1 hari 2 hari, tapi itu sudah berkepanjangan. Ketika sudah sampai puncaknya, maka akan dilaksanakanlah yang sudah dalam pikiran itu untuk mengeksekusi orang tersebut. Kemudian dalam teori kriminologi yang lain, ada juga yang disampaikan oleh pakar kriminologi Sigmund Freud dengan teorinya psikoanalitis. Jadi seseorang yang melakukan eksekusi atau melakukan satu bentuk pembunuhan itu mengalami satu gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaannya itu karena bisa jadi dulunya karena dendam, bisa jadi karena sakit hati, bisa jadi karena memang ada persaingan bisnis, bisa jadi juga karena permasalahan yang berlarut-larut yang mungkin di satu sisi dia pernah menyinggung perasaan atau kejiwaan dari orang yang telah melakukan satu bentuk pidana kejahatan tadi gitu. Kalau seandainya polisi itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, saya rasa dalam waktu 1 minggu maksimal 1 bulan itu sebenarnya sudah bisa ditemukan. Di polisi sendiri ada proses identifikasi, ada proses untuk cek laboratorium. Nah, seandainya itu dapat dilaksanakan, terlepas dari permasalahan budgeting ataupun permasalahan dana, dan saya yakin dana pun pasti ada. Hanya permasalahannya, apakah dari kawan-kawan penegak hukum mau segera memprosesnya, karena ini memang tidak ada feedback ke mereka, itu satu. Ketika polisi ditempatkan atau mempunyai slogan yaitu mitra dari masyarakat, tanpa embel-embel apapun, tanpa adanya satu tekanan dari pihak pimpinan, seharusnya itu dapat berinisiatif untuk dapat segera mengungkap kasus yang kita duga sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dalam hal ini. Kenapa? Karena kepercayaan dari masyarakat kepada kepolisian masih sangat tinggi, bahwasanya polisi ini adalah ujung tombak untuk bicara keamanan. Orang ini yang telah dibunuh, benar dibunuh,
dan pelakunya masih berkeliaran, jangan-jangan nanti 1 minggu yang akan datang, atau nggak usah 1 minggu, 3 hari dari sekarang, sejak di share berita ini, mungkin saya yang akan jadi korban pembunuhan. Mungkin. Kenapa? Karena pelaku ini belum ditangkap. Atau jangan tidak saya, tapi keluarga saya, atau mungkin dari keluarga bapak-bapak yang menjadi wartawan di sini. Kalau seandainya ada persaingan bisnis, kemungkinan berarti ada orang yang menyuruh. Nah, orang yang menyuruh ini mungkin juga orang yang punya kekuasaan tinggi, orang yang punya uang banyak. Nah, jadi orang yang menyuruh melakukan itu juga harus ditangkap, karena di pasal 55 itu siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh, kemudian siapa yang membantu. Itu di pasal 55 juga KUHP kita itu juga harus dihukum juga. Secara pribadi saya itu juga tidak nyaman. Mungkin kawan-kawan saya, kawan-kawan dosen, kawan-kawan advokat, kawan-kawan ataupun adik-adik mahasiswa juga akan merasa tidak nyaman ketika harus pergi ke kampus, harus pergi bekerja. Kenapa? Karena orang, si pelaku tindak pidana belum dihukum. Warga Batam tetap waspada ketika ada orang yang tidak kenal. Mohon patut kita curigai, karena kalau bicara aspek kriminologi, semua orang siapapun itu termasuk keluarga kita juga harus waspada dan harus curiga. Kewaspadaan itu tetap kita utamakan sebelum terjadinya satu bentuk tindak pidana. Dan saya harap kepada penegak hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Batam, terutama dalam hal dugaan tindak pidana yang telah terjadi beberapa waktu lalu, itu segera ditangkap pelakunya. Dan kami selaku masyarakat di Kota Batam merasa aman dan nyaman. Gitu Mas. Terima kasih. Salam.